Assalamualaikum Ibu, saya mau bertanya. Saat ini kan sudah banyak oknum penipuan travel umroh dan masih banyak juga dari kita yang terjebak. Kira-kira bagaimana ya cara kita agar bisa memilih travel umroh yang amanah dan terhindar dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab? Terima kasih. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ada beberapa yang kita harus telaah gitu ya ketika kita mendapatkan tawaran dari travel. Yang pertama adalah kita cek dulu travelnya ini punya surat izin nggak atau lisensi nggak gitu ya. Misalnya kalau dia umroh apakah memiliki PPIU. PPIU itu adalah em, penyelenggara perjalanan ibadah umroh gitu ya. Kalau nggak ada, barangkali dia kerjasama dengan pihak lain. Nah, kita lihat juga pihak lainnya itu adalah travelnya yang juga berlisensi atau tidak. Kemudian kita lihat lagi agennya itu emang betul-betul dari perusahaan atau travel itu atau bukan. Ini juga harus hati-hati karena banyak agen-agen yang juga dia menawarkan tapi dia tidak terdaftar di perusahaannya. Nah, ini juga harus kita hati-hati. Kemudian kalau kita sudah lihat nih travelnya, oh ini, coba cek di websitenya. Ada nggak testimoni-testimoni yang menjelaskan bagaimana pelayanan dari travel tersebut? Makin banyak yang orang memberikan testimoni yang baik, tentu saja kita juga menjadi lebih nyaman untuk ikut bersama rombongan atau jasa travel tersebut. Kemudian suka ada yang gini, oh kalau di travel karena harganya segini gitu ya. Jadi mereka lebih membandingkan harga. Bandingkan harga boleh nggak? Boleh aja. Tapi coba baca betul-betul penawarannya. Jangan sampai hanya melihat dari beda harganya yang ini segini, yang ini murah banget. Padahal belum tentu yang murah itu memberikan pelayanan yang baik. Dan belum tentu juga yang murah itu lengkap penawarannya. Kadang-kadang yang dimunculkan harganya murah, tetapi banyak yang di luar dari tanggungan dari ongkos tersebut. Ya, jadi ini juga akan menyusahkan kita sebagai pesertanya atau jamaahnya. Kemudian kalau mendapatkan penawaran dari travel tersebut, baca baik-baik. Itinerary-nya apakah sesuai nggak dengan keinginan kita? Lalu hotelnya sesuai apa tidak dengan yang kita harapkan gitu ya. Kemudian juga termasuk maskapainya. Apakah kita merasa nyaman dengan maskapai yang ditawarkan? Apakah ada transit-transit yang waktu jedanya lama gitu? Karena itu akan membuat kita lebih lelah. Nah, itu yang harus diteliti antara lain dari sisi akomodasinya. Kemudian boleh juga kita perhatikan pada saat kita setuju, kemudian kita mau membayar, jangan pernah membayar ongkos umroh atau haji melalui agen ke rekening pribadi. Sebaiknya langsung ke rekening milik perusahaannya, sehingga kita merasa pasti bahwa oh ini tidak akan kemana-mana, betul-betul uangnya masuk ke perusahaan, sehingga kita terhindar dari orang-orang yang mungkin tergoda untuk melakukan satu penipuan atau apapun itu ya. Kemudian kalau kita punya alamat kantornya, coba kunjungi kantornya, lihat apakah kantor itu menggambarkan satu perusahaan yang betul-betul serius menjalankannya atau hanya sekedar seperti hanya memasarkan saja gitu ya. Nah, ini akan terlihat dari bagaimana kondisi kantornya. Kemudian lihat juga jadwal keberangkatannya, apakah sesuai atau tidak. Kemudian apakah boleh ditanya juga nih, apakah ini udah fix atau ada kemungkinan perubahan jadwal, karena biasanya kan tergantung dari travel tersebut. Apakah kuotanya sudah cukup? Kalau belum, barangkali saja bisa diundurkan gitu ya. Nah, itu juga harus diperhatikan sehingga kita betul-betul tidak merasa terganggu dengan jadwal yang berubah-ubah. Kemudian satu lagi adalah kita harus mencari informasi apakah travel ini masuk ke dalam atau anggota dari asosiasi tertentu. Ini juga akan membantu kita merasa lebih aman lagi. Dan yang penting jangan tergiur dengan promo-promo. Gitu ya, ada nih travel yang memberikan promo yang luar biasa, murah banget dengan diskon yang besar gitu ya. Hati-hati karena ini bisa saja merupakan satu trik dari menarik
jamaah, tapi tanpa memikirkan bagaimana akomodasi yang akan diberikan nanti. Apakah itu sesuai dengan harapan atau mungkin yang dijanjikan A ternyata yang didapatkan nanti bukan A, gitu ya. Itu juga harus diperhatikan. Kemudian kalau kita kebetulan qadarullah gitu ya, mendapatkan travel yang ternyata melakukan satu kesalahan, apakah itu sengaja penipuan atau tidak, sebaiknya segera dilaporkan agar tidak ada lagi jamaah-jamaah yang mendapatkan perlakuan yang sama. Nah, itu kira-kira yang harus kita amati atau kita telaah apabila kita mendapatkan penawaran dari travel. Dan mudah-mudahan informasi sekedarnya ini bisa membantu kita semua untuk mendapatkan penjelasan yang jelas. Nanti bisa menghubungi nomor telepon yang ada di dalam layar nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.